Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini karena kemarin tuh banyak banget yang nanya, Bang, apakah PGA card yang terbaru dari Nvidia yang sudah ada fitur LHR-nya? LHR itu kan Light Hash Rate, jadi performa untuk miningnya tuh dikurangin 50%. Nah, kalau misalkan dipakai untuk main game, apakah performanya dikurangin? Ya, tentunya enggak gitu. Untuk dipakai editing dikurangin tentunya enggak. Jadi LHR ini tuh khusus untuk mengurangi speed ya, untuk dipakai mining saja gitu. Jadi untuk gaming, untuk editing performanya tetap 100%. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi di sini tuh saya pengen buktiin aja bahwa si RTX 3080 Ti yang kemarin baru rilis gitu kan, yang udah ada fitur LHR-nya melawan si RTX 3070 Founder Edition yang belum ada fitur LHR-nya. Nah, kalau misalkan di mining tentunya harusnya sih lebih kencang 3070 Ti karena belum di limit gitu kan si speed untuk miningnya. Tapi untuk di game tentunya harus lebih kencang si 3080 Ti gitu. Makanya di sini saya pengen sedikit buktiin aja. Langsung aja kita tes di beberapa pengujian biar langsung kelihatan sama teman-teman di luar sana. Oke? Kita langsung saja tes bagaimana kedua PGA card ini. Oke? Let's go! Pertama, saya coba dulu di aplikasi Mining NiceHash. Sebelah kiri ini adalah RTX 3070 Ti Fe yang belum terupdate LHR atau Light Hash Rate. Ini tuh mendapatkan sekitar 62,77 mH per second dengan temperatur rata-rata berjalan di 75 derajat Celcius. Sedangkan yang kanan ini adalah RTX 3080 Ti yang udah LHR, hanya mendapatkan 48,8 mH per second. Ya memang sih secara normal 3080 Ti ini bisa punya kecepatan 110 mH per second jika belum dilimit sama Nvidia atau adanya fitur LHR tadi ya. Jadi ya tentu pasti miner ini udah pastilah nggak melirik PGA card yang udah ada fitur LHR-nya. Oke lah, kita langsung saja tes di game pertama ya. Ini semuanya resolusi 4K. Jadi buat mastiin performa gaming kedua PGA ini tuh berjalan maksimal gitu. Pertama di sini ada game PUBG Steam. Resolusinya 4K dengan preset Ultra, render scale-nya 100. Di sini terlihat kedua PGA card tersebut bekerja maksimal berkisar di 98%-an ya, naik turun gitu kan. Kalian juga boleh perhatikan. Terus suhu temperatur RTX 3080 Ti AMP Hall ini berada di 73 derajat Celcius dan untuk RTX 3070 Ti Fe berada di 81 derajat Celciusan. Untuk FPS tentu di sini terlihat jelas sekali ya. RTX 3080 Ti LHR ini unggul jauh, berkisar beda 30 fps-an. Ini sangat tinggi ya. 30 fps ini sangat tinggi sekali perbedaannya. Dan kalau diperhatikan watt kedua PGA card ini juga tentu berbeda ya. 3080 Ti ini lebih tinggi, berkisar ada di 300 sampai 320 dan RTX 3070 Ti ini berada di 300 watt ke bawah. Game kedua ada Battlefield 5, masih sama resolusinya 4K. Rata kanan ya, pokoknya presetnya tuh paling tinggi. Di sini tuh hampir mirip performa kedua PGA card seperti di game sebelumnya, di PUBG yang tadi ya. Kinerjanya juga hampir rata-rata mendekati 100%. Lalu suhu kedua PGA juga ya demikianlah, hampir mirip juga. FPS rata-rata berbeda antara 25 FPS kalau misalkan melihat dari average atau rata-rata FPS yang dihasilkan di kedua PGA card ini. Lanjut, game ketiga ada The Witcher 3, resolusinya ya sama ya, preset Ultra, resolusi 4K gitu kan. Game ini memang masih terbilang berat ya, meskipun udah rilis beberapa tahun lalu. FPS-nya di sini rata-rata di 97
FPS-an untuk RTX 3080 Ti, FPS-nya ini minimum hanya di 86 FPS saja di pengujian yang saya lakukan ya. Oke, di sini terlihat GPU power juga berkisar di 327 watt. Ya naik turun ya. Memang PGA card ini tuh TDP-nya tuh up to 350 watt. Jika melihat spek resmi untuk si Zotac AMP Holo, jadi ya wajar kalau misalkan mendekati 350 watt dan persentase PGA card ini bekerja di 98%-an. Untuk RTX 3070 Ti ya kalian boleh perhatikan saja di sebelah kiri ya untuk perbandingannya. Jadi kalian bisa perhatikan saja di sini. Lanjut, game keempat ada Horizon Zero Dawn. Resolusinya masih tetap sama 4K, settingnya Ultimate ya. FPS rata-rata berbeda antara 40 FPS-an. Ini cukup jauh banget kalau dilihat di rata-rata FPS yang dihasilkan pada kedua PGA card ini. Namun jika melihat lagi ke sisi powernya atau di sini ya GPU power berkisar bedanya juga 100 watt gitu kan antara 3070 Ti dan 3080 Ti ini. Lalu untuk CPU powernya juga selisihnya 10 watt. Jadi ya wajar ya kalau konsumsi penggunaan watt lebih tinggi, FPS yang dihasilkan juga tentunya lebih tinggi juga. Game kelima ada Cyberpunk 2077, resolusinya 4K juga, presetnya ultra ray tracingnya di sini paling tinggi pokoknya. Sangat berat sekali karena game ini tuh mungkin untuk saat ini game terberat ada di Cyberpunk 2077 ya. Ya meskipun PGA-nya kelas high end sekelas 3080 Ti, ini tuh sangat kesulitan untuk stabil di 60 FPS. Di sini terlihat hanya 55-56 FPS saja gitu. Apalagi untuk si RTX 3070 Ti ini, FPS-nya berada di 35 FPS gitu kan, 40 juga kadang-kadang gitu kan. Jadi luar biasa sekali lah. Untuk main game ini tuh butuh PGA card monster untuk bisa menikmati visual yang cantik yang dihasilkan oleh AI atau ray tracing-nya gitu. Sehingga memang kelihatannya lebih real ya, visualnya lebih enak dipandang lah gitu. Oh ya, bonus saja nih, tambahan game di Dirt 5, saya tes 4K dengan presetnya Ultra, tapi PC-nya ini saya on-kan, sengaja ya, biar tahu bagaimana power yang dihasilkan di FPS yang di limit di 75 Hz, seperti di layar ini ya. Ternyata jika PC-nya on, FPS ini tetap mendapatkan 75 FPS di kedua PGA card. Namun yang berbeda ini dari power GPU-nya. Di sini tuh tetap lebih tinggi watt RTX 3080 Ti yang mencapai 300 watt lebih. Kalau 3070 Ti 300 ke bawah ya. Jadi mending VSync-nya di-off-kan saja ya, biar FPS-nya bisa lebih tinggi. Soalnya kan FPS-nya di limit atau nggak di limit, VSync-nya on atau off, watt-nya tetap tinggi. Jadi mending di-off-kan saja supaya FPS-nya keluar juga lebih tinggi gitu. Kecuali kalau kalian mau limit si power PGA card-nya, misalkan pakai software Afterburner atau pakai software yang lain gitu kan, si powernya bisa di limit, tentu nanti FPS juga bakal mengikuti performa power si GPU. Nah seperti itu aja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, sedikit bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk membuktikan bahwa fitur LHR ini tuh dipotongnya hanya untuk fitur mining saja. Jadi untuk gaming, untuk editing, dan yang lain-lain tidak ada pengaruh sama sekali. Oke, gitu aja lah. Saya mau nyobain lagi PGA ini untuk apa ya. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini gitu kan, perbandingan PGA card, mungkin nanti di video selanjutnya kita buat PGA card, PGA low end, kita bandingin, kita compare, kita versusin gitu, biar ada bayangan main game ini tuh dapat FPS-nya berapa gitu kan. Apalagi kan sekarang PGA banyak banget yang dicari, makanya bingung gitu kan. Kalau misalkan beli PGA card 1030 misalkan atau 1050, main GTA 5 berapa sih FPS-nya? Nah, nanti kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kita buat PGA card
apa ya, yang lawas gitu ya, yang jadul-jadul kita compare. Oke? Mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.